balik lagi ke channel YouTube aku, Sarah Dumaris Oktaviani. Ya puji Tuhan, hari ini aku bisa untuk membuat video buat teman-teman semuanya. By the way, ini aku buat video itu tanggal 1 di bulan 4 2021. Dan ini jam 11 lewat 27 menit. Dan malam hari ini tadi sampai ditelepon sama salah satu followers aku, karena dia pengen banget please banget sampai nelpon. Dan karena malam ini adalah malam Jumat, dimana besok kita bakal mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Dan takutnya besok aku gak bisa buat video. That's why kenapa aku buat video sampai malam-malam begini. So it's okay. Semoga ini bisa memberkati teman-teman ya. Jadi aku bakal bacain salah satu DM dari teman kita, yang dimana dia juga kayak tolong bales DM-ku lewat video kayak gitu. Bahkan dia sampai nelpon tadinya. Makanya aku bilang kayak yaudah langsung siapin peralatan, langsung take video. Ini aku sebenarnya udah mau tidur guys. Gitu deh pokoknya, semoga ini memberkati ya. Oke, kita baca DM-nya dia. Shalom Calala, please jawab DM-ku C. Ya, ini dia sampai di atas satu banyak banget ya. Oke. Shalom Calala, bahas DM aku. Aku baru banget selesai nonton video CC yang lama-lama. Oke. Dan kena kali sama kehidupan aku yang sekarang. Aku lagi dalam kondisi menderita kali C. Sedih kali jalan cerita hidupku ini. Papaku seorang hamba Tuhan dan mamaku 2 tahun lalu meninggal dan papaku nikah lagi. Seling 1 bulan pernikahan, papaku meninggal. Seketika mama tiriku berubah. Di rumah aku tinggal sama mama tiri dan opung dari papaku. Oke, berarti orang Batak ya. Tapi kami kayak disiksa gitu. Semua pekerjaan rumah dilimpahkan ke aku dan opungku. Wow, kasian banget. Makan kami dijatah-jatah, gak boleh keluar kemana-mana. Stres kali aku C. Terus aku dapat video Cece di IG. Cece bilang cobalah bersuka cita di atas penderitaan. Iya, ada sih video itu. Cuma itu video udah lama banget sih, Oke, jadi video itu bercerita tentang bersuka cita di atas penderitaan. Aku mau nanya gimana caranya C? Nggak mungkin kali aku udah stres kali C. Tolong C, ini bahasanya Medan sekali, aku bingung cara bacanya. Nggak mungkin kali aku udah stres kali C. Gitu kali ya, Pak? Ya gitu ya. Ini aku sambil ada papa aku di sini guys. Tolong C jawab, tolong kali C. Sampai tolong kali C. Buatkan video jawabannya C, tolong. Aku merasa bertumbuh imanku setelah melihat video C. Puji Tuhan. Aku pengen berusaha melakukan apa yang Tuhan firmankan loh C. Tolong jelaskan dan kasih tahu akulah C. Tolong, semoga C bales. Oke, salah satu followers aku nih sampai nelpon yang kayak aku pikir ada apa nih gitu kan, yang kayak segenting itu kah, searjen itu kah gitu. Dan aku sampai meremember, jadi mengingat malam hari ini juga kita mau mengingat dimana pas banget bersuka cita sekalipun kondisi kita lagi mengalami penderitaan ya. Besok hari Jumat kita akan mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan, karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami penganiayaan untuk menebus dosa kita. Jadi yang bisa aku kasih nih buat kamu, yuk sama-sama kita belajar dari Kisah Para Rasul. Ya, jadi cerita tentang pemenjaraan Paulus dan Silas. Pasti teman-teman di sini tahu ya tentang kisahnya Rasul Paulus dan Silas. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 25 mengatakan, setelah mereka berkali-kali didera. Nih, aku pengen cerita nih. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Wow, ini harus kita pelajarin. Ini yang mengajari aku juga. Jadi ketika kamu punya problem seperti ini, kamu bertanya nih ke aku, dan ini justru menguatkan aku gitu. Aku thank you banget buat kamu yang sampai calling berkali-kali, karena ini menguatkan aku secara pribadi. Pasti kita pernah mengalami namanya masalah, problema, lika-liku kehidupan. Tapi di mana Tuhan bilang sekalipun kamu mengalami masalah, mengalami penderitaan, tapi bisa nggak kamu menemukan Tuhan di dalam kondisi situasi seperti itu? Sama seperti Rasul Paulus dan Silas nih, coba teman-teman baca lagi. Tetapi kira-kira tengah malam, sekalipun mereka dalam penjara nih teman-teman, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain, artinya orang-orang yang di penjara juga. Karena kan Paulus sama Silas di penjara, di tengah-tengah penjara. Dan ketika saat mereka di dalam penjara, justru saat itu juga Rasul Paulus sama Silas itu menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, sehingga mereka-mereka yang di penjara di sekitar Rasul Paulus melihat mereka memuji menyembah Tuhan. Gitu. Mungkin kebanyakan dari setiap kita juga ya, mungkin ada yang belum pernah mengalami kondisi daripada Rasul Paulus dan Silas. Tapi pasti dari setiap kita pernah mengalami yang namanya masalah, pernah yang namanya mengalami penderitaan. Sama seperti kamu bilang, aku menderita sekali aku stres, aku pusing banget, hidupku udah stuck, aku gak punya lagi lah masa depan. Sudahlah, sampai papaku begini, mamaku begini, aku pusing sekali, aku stres gitu ya kan. Nah, tapi dari sini kita mau belajar. Kamu tadi bertanya, gimana caranya kita bisa bersuka cita, kita bisa bersyukur sekalipun keadaan kita atau sekalipun kita sedang menderita. Kita belajar dari Rasul Paulus dan Silas ya teman-teman. Setiap dari kita pernah merasakan penderitaan. Pernah toh? Pasti pernah mengalami penderitaan. Maybe penyakit, apalagi penderitaan apa? Penderitaan keuangan misalnya, penderitaan dari orang tua, misalnya orang tua yang belum mengenal Tuhan, orang tua yang belum cinta Tuhan. Itu salah satu kuk yang harus kita pikul gitu. Nah, teman-teman harus sadar, dan kamu yang nge-DM aku, kita harus sadar banget. Terkadang penderitaan itu dapat membelenggu kita dan membuat kita ingin menyerah. Terkadang penderitaan bisa mengikat setiap kita, membelenggu setiap kita ya, yang endingnya kita fokus kepada penderitaan itu dan kita nggak fokus kepada pekerjaan Tuhan. Yang sesungguhnya ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam penderitaan, kita boleh nggak sih, kita mau nggak sih ngelihat Kristus di dalam penderitaan itu? Kita bisa nggak sih menemukan Kristus di dalam penderitaan itu? Seperti Rasul Paulus dan Silas, ketika mereka dalam penjara, ketika mereka dalam penderitaan, mereka melihat bagaimana Kristus, mereka menemukan Kristus. Justru mereka, sekalipun mereka didera, mereka menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Itu yang harus kita pelajari. Ketika mereka di penjara, ketika mereka kehilangan harapan ya, ketika mereka sudah tidak punya lagi harapan hidup karena mereka sudah di penjara, justru sebaliknya mereka malah menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada problema, kita harus tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita baca lagi ya, ketika saat mereka di dalam penjara dan mereka menaikkan syukur mereka kepada Tuhan, menaikkan doa-doa pujian penyembahan mereka kepada Tuhan, saat itu juga gempa terjadi, menggetarkan semua jeruji-jeruji itu yang mengakibatkan mereka bisa keluar dengan sebegitu aja. Mujizat terjadi ketika mereka menaikkan pujian penyembahan mereka kepada Tuhan. Sama halnya dengan kita. Mungkin saat ini teman-teman sedang merindukan mujizat-mujizat yang teman-teman rindukan. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Triknya jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada penderitaan. Rasul Paulus dan Silas sudah mengingatkan kita, di mana mereka mencontohkan ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka mengalami penderitaan, mereka menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Karena ketika kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, ketika kita menaikkan doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan mengerjakan mujizat demi mujizat yang tidak pernah kamu pikirkan. Itu yang Tuhan kerjakan atas kamu. Kalau Tuhan boleh bekerja lewat Rasul Paulus dan Silas, Tuhan yang sama juga boleh bekerja bagi setiap kita yang mengadu kepada Tuhan, even kita dalam penderitaan.
Pertanyaannya, ketika kamu mengalami penderitaan, apakah kamu fokus kepada masalahmu? Apakah kamu fokus kepada, aduh gimana aku mengalami penderitaan, sedang kamu gak fokus untuk nyembah Tuhan. Tuhan izinkan Rasul Paulus dan Silas di penjara. Untuk apa Tuhan mengizinkan mereka di penjara? Supaya dari hidup mereka, dari pujian penyembahan mereka, orang-orang di sekitar penjara itu yang gak kenal Kristus boleh mengenal Kristus lewat hidup dan pujian penyembahan mereka. Teman-teman, jika kita memiliki hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan, kita akan memiliki kekuatan di tengah keadaan-keadaan yang sulit. Kita mungkin sedang berada di tengah-tengah situasi kondisi keuangan yang kekurangan, situasi kondisi yang gak memungkinkan orang tua kita sudah dipanggil Tuhan, atau kita hidup sebatang kara, situasi kondisi yang menghimpit setiap kita. Tapi kita masih bisa untuk menaikkan syukur kita sama Tuhan. Kita masih dikasih Tuhan nafas, Tuhan masih berikan kita kekuatan lah untuk kita menaikkan syukur kita sama Tuhan. Jika teman-teman memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita akan melihat bagaimana keajaiban demi keajaiban yang Tuhan kerjakan, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Setelah Paulus dan Silas menyembah Tuhan, mereka menyaksikan bagaimana gempa bumi terjadi dan pintu penjara terbuka. Kenapa pintu penjara bisa terbuka? Itu karena adanya mujizat. Kenapa mujizat bisa terjadi? Karena mereka menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Karena mereka berdoa di dalam penderitaan mereka. Begitu pula dengan kehidupan kita, teman-teman. Begitu pula dengan kehidupan aku. Begitu pula dengan kehidupan kamu. Jika kamu ingin melihat pintu-pintu terobosan, jika kamu ingin melihat mujizat demi mujizat, pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka semuanya, maka mulailah memuji, menyembah Tuhan hari ini. Ketika kamu menonton video ini, mulailah memuji, menyembah Tuhan sekalipun keadaanmu gak enak, sekalipun kamu mengalami penderitaan. Kita bisa melihat bagaimana kesaksian hidup dari Rasul Paulus dan Silas. Mereka menyaksikan kepada setiap kita, pintu jeruji itu terbuka. Apalagi orang tuamu sakit, Tuhan pasti bisa sembuhkan. Keuanganmu yang lagi stuck, Tuhan bisa naikkan ketika kamu memuji menyembah Tuhan. So teman-teman, yuk sama-sama kita mau belajar daripada Rasul Paulus dan Silas. Kalau Tuhan bisa menolong mereka, kalau Tuhan bisa menyatakan mujizat kepada Rasul Paulus dan Silas, Tuhan yang sama yang kita sembah juga akan membukakan pintu-pintu mujizat bagi teman-teman semuanya. Ya, kalau saat ini kamu mengalami penderitaan, kamu bilang bagaimana caranya aku bersukacita di tengah-tengah penderitaanku? Jawabannya adalah saat ini puji Tuhan, sembah Tuhan, bangun hubunganmu sama Tuhan, berdoa. Saat itu juga yang gak pernah kamu pikirkan itu yang Tuhan kerjakan. Bahkan di luar daripada nalar kita, di luar daripada yang pernah kita rencanakan. So teman-teman, semoga video ini memberkati teman-teman. Semoga bisa langsung upload ya teman-teman. Dan aku berdoa bagi teman-teman semuanya semakin semangat dalam Tuhan. Dan aku bakal berusaha untuk upload video sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman. Jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, teman-teman boleh DM di Instagram aku lala_dop, dan aku bakal sebisa mungkin, seberusaha mungkin untuk aku bisa memanage waktu aku dengan baik. Dan biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oke teman-teman, tetap semangat. Aku berdoa dari sini untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like-nya. Dan jangan lupa kalian share ke seluruh teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian boleh dapetin pesan yang sama dan mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Oke teman-teman, salam dari aku, dari Kota Medan. Salam, bye-bye, God bless you.